calon pengantinnya sendiri yang salah memilih wedding package. Kalau seandainya dia salah beli package, akhirnya dia nggak ketemu rasa itu. Bener, masa ada yang mau bunuh diri? Ada yang mau bunuh diri. Minta dibayarkan di awal, di luar dari kontrak kesepakatan. Dapet nih benang merahnya. Kita baru ketemu benang merah, belum benang kusut. Wedding Podcast. Hai, balik lagi di Wedding Podcast, sesi Odading, obrolan dunia wedding. Dan kali ini di samping kiri saya ada sosok laki yang tangguh, yang sudah berkecimpung dunia perweddingan ya pun sudah puluhan tahun lah ya. Kalau udah puluhan tahun ya tahu kali apa yang mau dibahas. Selamat datang masing Ali. Oke, Mas Alip, sekarang nih sebenarnya beberapa bulan lalu kita sempat ramai ya dunia perweddingan, ya biasa lah ya ketemu sama ya vendor-vendor yang nakal seperti itu. Sempat kita mulai adem lagi, ketemu lagi yang kayak ginian ya. Nah, Mas Alip selama memang berkecimpung di dunia industri perweddingan ini tuh sebenarnya kalau boleh di-share nih ke Lovebirds, hal apa sih yang ngebuat ini kok bisa jadi nggak sesuai dengan track-nya ya? Oke, sebenarnya yang harus calon klien atau catin-catin ini tahu, penyedia jasa wedding ya, biasanya itu ada 3 kategori yang biasanya menyediakan jasa. Oke, ini ada 3 kategori ya? Iya. Ada 3 kategori. Khususnya untuk wedding package ya. Artinya memang mau nggak mau untuk Indonesia sendiri, demografisnya masih banyak sekali yang mencari wedding package. Baik. Ya. Nah, biasanya itu penyedia jasa wedding package itu ada 3, dari wedding organizer atau wedding planner. Oke, Wedding planner satu. pun sendiri biasanya mengeluarkan package juga. Nah, yang kedua dari wedding vendor. Oke. Ya, yang ketiga dari wedding service. Biasanya wedding service itu kita sebut sebagai holding company yang dia punya semuanya sudah mengikut di dalam satu perusahaan ini. Betul. Semuanya ada, kekornya ada, cateringnya ada. Jadi biasanya tuh kalau kita sering lihat di Instagram, di captionnya itu seandainya namanya Joko Dekorasi. MUA-nya Joko MUA, cateringnya Joko Catering. Menjadi satu kesatuan itu wedding service biasa. Itu namanya wedding service. Ya, biasanya dia juga akan mengeluarkan layanan package-package yang menarik buat calon pengantin. Nah, oke. Nah, ini kan kita masih dasar dulu nih. Iya. Buat Lovebirds ataupun mungkin memang buat teman-teman yang memang baru nikah kan pasti untuk orang awam tuh, aduh yang tahu yang saya tahu ya saya mau nikah tolong urusin gitu kan. Saya nggak tahu apa namanya wedding organizer, wedding vendor, wedding service seperti itu. Mungkin boleh sedikit kita lebih dalam lagi dari ketiga kategori itu Mas. Mungkin boleh dikupas dulu. Kita biasanya dari wedding organizer dulu kita bahas ya. Oke, kita ke WO dulu ya. Wedding organizer atau wedding planner yang menjual package wedding, biasanya detailnya akan berbeda setiap paketnya. Jadi wedding planner atau wedding organizer yang jual paket, wedding vendor atau wedding service bisa dilihat dari detail-detail paketnya. Oke. Nah, detailnya itu biasanya berbeda-beda. Harus lebih teliti setiap mau beli paket wedding, belinya kemana. Teliti ya. Teliti. Jadi dilihat dari calon kliennya sendiri, dia lebih ke arah mana gaya komunikasi yang dia suka. Karena setiap paket yang dijual sama layanan jasa tersebut, itu biasanya jalan komunikasinya, workflow-nya beda-beda. Kenalin dulu diri kalian tuh lebih seneng yang terlibat dari A sampai Z, atau kalian itu tipe orang yang nggak mau pusing. Oke, gua lebih seneng gua datang ke satu tempat, di situ sudah ada semua layanan jasanya all in one. Gua datang, gua bayar, dan itu ada karakter orang seperti itu. Oke. Ya, ada juga karakter orang yang aduh gimana caranya budget saya ini harus bisa masuk ke dalam satu paket wedding yang kira-kira udah mencakup semuanya. Nah, kenalin dulu itu. Setelah kalian tahu, nah kalian baru bisa milih. Yes. Gitu. Iya, balik lagi ke si calonnya dulu ya. Misal kalian berdua ini harus ngobrol dulu gitu. Kita maunya yang mana dulu nih gitu kan. Apakah kita memang punya konsep wedding yang A, B, C, D? Oke. Berarti bisa ke wedding planner mungkin. Ya, karena kalau seandainya dia ngomong, aku lebih senang terlibat dari A sampai Z dan aku lebih senang mengatur konsepnya semuanya sendiri. Nah, itu lebih enak ngobrolnya ke wedding organizer atau wedding planner. Oke. Nah, tapi kalau aku biasanya udah, Mas, aku pengen yang santai-santai aja, tapi yang jelas hikmat, acaranya sudah sesuai
dengan layaknya, dengan umum, nah biasanya cocoknya ke wedding vendor belinya. Oke. Tapi kalau seandainya, aku nggak ada waktu, aku di luar kota atau aku di luar negeri, calon aku akan datang biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum hari H, biasanya lebih cocok ke wedding service. Oke. Tuh. Ini udah dari awal kita udah mulai dapet nih benang merahnya. Kita baru ketemu benang merah, belum benang kusut, ya. Kan kusut. Kita Kak, nanti akan kusut ya, akan kusut lagi. Nah, sekarang gini, terkadang, bukan vendor, klien itu tuh gimana sih untuk cara mengidentifikasi gitu bahasanya ya. Oh ini tuh memang, bagus, oh ini tuh memang beneran, oh ini tuh, amanah gitu loh. Mhm. Agar memang ke belakangnya si benang merah itu tidak jadi Kusut. nah, silakan Mas Alif. Kalau saya amati mungkin di beberapa tahun ke belakang ini, Wes aji. kebanyakan kesalahan itu terjadi di letak dia membeli paket kemana. Itu dasarnya dulu dasarnya dulu tuh. Jadi biasanya calon pengantin itu sebenarnya salah dalam menentukan, gua harus beli paket kemana. Mungkin di luar sana banyak berpikir, vendor A jelek, vendor ini jelek, WO ini nggak bagus, WO ini nggak bagus, atau wedding service ini nggak bagus. Sebenarnya bukan nggak bagus, tapi calon pengantinnya sendiri yang salah memilih wedding package. Kalau seandainya dia memang tipe orang yang punya banyak waktu dan dia lebih senang mengurusi dari A sampai Z, dan dia harus belinya ke wedding vendor, akhirnya nggak ketemu. Enggak, betul. Karena wedding vendor semuanya biasanya sudah template. Mereka adalah kumpulan wedding industri, vendor-vendor industri di wedding yang berkolaborasi, Oke. dan biasanya ya vendornya foto udah ditetapkan, cateringnya sudah Betul, betul. ditetapkan, ini sudah ditetapkan. Kolaborasi itu biasanya nggak cocok buat klien-klien yang Memang tadi punya konsep sendiri. punya konsep sendiri, dia pengen terlibat dari A sampai Z-nya, dia pengen ada ruang komunikasi antara vendor satu persatu. Karena dia salah beli package, akhirnya dia nggak ketemu rasa itu. Biasanya hal mendasar adalah kliennya salah menentukan pembelian. Sebelum kita memilih vendor yang tepat nih, nah si benang merah ini gimana caranya nggak jadi benang kusut nih Mas Alif? Ya, yang pertama harus kenali dulu Baik. karakter si calon pengantin. Mhm. Dia lebih seneng ke tipe penanganan yang seperti apa. Karena setiap penyedia jasa wedding packet biasanya dia punya cara penanganan yang berbeda-beda. Baik. Nah, setelah dia kenalin jasanya satu persatu atau dirinya dia juga mengenalkan. Nah, biasanya kalau dari saya pribadi lebih seneng ngasih sedikit pertanyaan, 5 sampai 10 pertanyaan Ke klien ya? ke klien Heeh. biasanya, dan itu yang akan menentukan klien tersebut lebih cocok beli kemana. Pada saat ada klien yang biasanya datang ke kita dan ingin konsultasi dan minta penawaran, kita akan memberikan 5 sampai 10 pertanyaan yang bisa mengarahkan klien lebih cocok beli kemana. Oh ya. Karena gini, Oke. gua pun pernah ngalamin akhirnya gua memaksakan klien itu, "Oke deh gua kerjain klien ini." Tapi karena memang dia punya gaya tipe yang, "Oke gua nggak ada waktu Kak, gua nggak bisa untuk begini-begini," dan akhirnya nggak ketemu tuh, rasanya nggak ketemu. Penanganan yang kita jalankan di 4 atau 5 bulan sebelum hari H, itu nggak kebangun chemistry-nya. Oke, baik, baik. Kebayang ya? Kebayang, kebayang. Pada saat dia kita paksakan untuk, "Oke deh kita kerjain." Mhm. Kalau seandainya kita sebagai wedding planner atau wedding organizer ya, Betul, kita udah punya step by step langkah yang harus kita kerjakan dari A sampai Z-nya. betul. Nah, sedangkan tipe karakter kliennya lebih senang, "Aduh Kak, Iya, gua nggak punya waktu, iya segitu ya, nggak budget punya gua waktu. terbatas, gua harus neken budget, gua nggak ada waktu untuk gua keliling sana sini untuk komunikasi satu-satu sama vendor." Nah, chemistry itu nggak kebangun. Oke. Jadi berdampak ke hari yang nggak terjalin. Nggak ketemu. Iya, betul, betul, betul. Tujuannya kita sebagai wedding planner dan organizer ini, kita pengen bonding nih sama klien kita. Nah, tapi karena memang karakter dia yang beda, yang nggak sesuai dengan alur kerjanya wedding planner dan organizer yang kita punya, Baik. akhirnya nggak kebangun situasi yang enak Heeh. gitu. Betul ya, tapi ya jangan sampai udah, "Enggak, waktu aku terbatas, budget aku juga terbatas." Tapi biasanya Ada ya kayak gitu? kalau budget-budget yang terbatas, gua lebih mereka untuk beli ke wedding vendor. Oke. Karena biasanya detail wedding vendor itu nggak bakalan memasukkan unsur planner di dalamnya. Karena semua rangkaian dibuat template. Kalau Abo mungkin pernah datang ke kondangan temen, ke kondangan saudara yang, "Oke kok rasanya begini ya, sama ya." Dan itu biasanya itu wedding vendor yang mengerjakan.
semuanya template dan kliennya juga udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak ada selebrasi yang aneh-aneh, mungkin nggak ada suatu hal yang berkesan, dan biasanya berjalan dari akad sampai resepsi ya udah Oh gitu ya? begitu. Oke oke. Buat Mas Alif sendiri nggak rugi, Mas? Maksudnya dalam artian gini, tadi Mas Alif bilang, "Kalau gue ketemu klien yang kayak gitu, gue mendingan arahin ke vendor," apa tadi, vendor vendor cater. Vendor atau wedding service yang Betul, lain gitu ya. nggak rugi, Mas? Itu mungkin kalau kita melihat dari sisi bisnis, yang Mas Alif jalanin, dia kan sebenarnya ini kan sebenarnya ini duit kan gitu. Bener, bisa jadi cuan. Iya kan? Tapi dengan begitu aja, "Gua arahin ke yang lain deh." Pernikahan yang diinginkan sama calon pengantin itu sekali untuk seumur hidup. Jangan sampai kita jadi rusak rasa mood-nya si pengantin. Cuman gara-gara kita, seharusnya gue dapet cuan nih di sini. Gue bisa menikmati rupiah-rupiah dari sini. Tapi lu ngancurin ya. Itu ya? Lu ngancurin rasa itu. Percuma kalau lu niatnya mau ngebantu klien untuk menjalankan pernikahan, ya jangan cuma dilihat dari duit aja. Kalau gue pribadi, kalau seandainya memang udah nggak cocok ya komunikasi sama gue, lu mendingan belinya gue arahin langsung ke wedding vendor. Oke oke, tapi bener-bener masih mungkin jam terbang Mas Alif lah yang mungkin bisa segowo itu ya. Tapi maaf nih Mas Alif, karena memang beberapa, ya you know lah ya, beberapa vendor-vendor wedding yang ya mungkin sekarang semuanya ada kan, mereka memang bener-bener as a business, nggak ada touching-nya ke human gitu, nggak, yang penting gue cuan. Paling gampang gini liatnya, kalau Mas Abo kan udah bergerak di wedding industry udah cukup lama juga. Mas Abo bisa menilai rasa dari setiap vendor-vendor yang memberikan job. Rasanya beda. Beda. Pertama, tuh. Kalaupun bisa dikerucutkan lagi, satu wedding vendor dia strike order Abo ya sebagai MC-nya. Oke. Rasa kliennya pun beda-beda. Analisa gua ya, itu karena memang yang gaya komunikasi klien itu yang sebenarnya nggak nyambung. Mungkin dia tipe orang yang gue pengen lo ngurusin satu-satu, tapi karena dia akhirnya salah beli paket ke wedding vendor, akhirnya dia nggak sempet tuh ngerasain duduk sama pihak dekor, komunikasi, diberikan ruang. Oke, baiknya seperti apa, hobinya apa sih. Nah, itu kan bisa bisa jadi konsep awal dasar untuk sebuah dekorasi. Betul gitu. Nah, karena dia salah beli paket, dia belinya ke wedding vendor, akhirnya nggak ketemu tuh, dan berdampak ke hari H yang memang ini ada pengantin yang marah-marah mulu harian, atau ada pengantin yang auranya nggak keluar, karena kok begini sih, gitu. Semuanya berjalan dengan template yang memang telah disiapkan sama si paket itu. Ini statement dari, Abo ya sebagai memang MC pembawa acara, tapi memang bener nih apa yang disampaikan oleh Mas Alif tuh bener banget. Ini pelajaran juga buat, lovers semua, teman-teman semua. Tadi apa yang disampaikan Mas Alif mengenai lu, pernah kan misalnya kayak template sama, itu bener banget ya. Jadi, sebagai pembawa acara Mas Alif, itu tuh emang kerasa banget di mana yang memang wedding organizer yang emang beneran wedding organizer, dengan wedding organizer yang memang sebenarnya ya entah lu posisinya mana sih gitu loh. Kalau memang boleh sedikit, kita ke arah pembawa acara, ke MC, itu pun treatment dari si WO ke MC-nya pun emang kerasa banget beda, seperti itu. Kalau memang misalkan melihat ke arah situ lagi nih, ini kan semisal memang kliennya yang memang udah bisa nih Mas Alif, udah bisa kayak menentukan mereka memang memilihnya tuh ke arah mana seperti itu. Nah tapi kalau, melihat dari dinamika dari, wedding industry sendiri, Mas Alif, melihat sebenarnya ini pembayaran udah benar, mereka pun memilih mungkin juga udah benar, tapi terkadang ternyata masih ada beberapa miss yang ternyata di pertengahan jalan itu bisa aja terjadi. Sama halnya dengan ya beberapa reels yang yes, aku pun selalu lihat reels-nya dari Mas Alif gitu ya. By the way itu sampai ribuan yang nonton, yang, like, terus juga DM banyak juga Mas? DM banyak juga. Boleh Mas mungkin di-share Mas? Jadi sebenarnya beberapa bulan kebelakangan ini coba untuk banyak mengedukasi bagi para calon pengantin, lebih ke bedah nikah ya, bedah paket pernikahan, atau bedah cara kerja vendor, atau bedah cara kerja wedding organizer, itu coba kita edukasi ke calon pengantin, Oke. gitu ya. Kalau kita lihat dari cara kerja si wedding organizer atau wedding planner ya, wedding organizer, wedding planner sama kurang lebih, tapi memang punya job desk yang berbeda sebenarnya, tapi karena kita lagi ngebahas suatu paket wedding, ya kita jadikan satu, wedding planner dan wedding organizer, wedding service ataupun wedding vendor. Dia punya cara kerja yang
berbeda-beda. Apabila di pertengahan jalan tiba-tiba ada kemungkinan nggak sih kliennya itu ada penambahan-penambahan? Aku tuh ngelihat reelsnya Mas Alip nih, ini sampai ribuan banget ya para, lovebirds yang, views ya, yang like, itu sampai seantusias itu. Menceritakan sesuatu yang memang mungkin terjadi di Mas Alip sendiri untuk meng-handle seluruh klien, Keresahan. betul keresahan, dan maaf nih Mas, boleh nggak dibuka DM gitu ya, ke cerita-cerita apakah ada sesama vendor yang, "Woi lu nggak usah bahas-bahas ini woi," gitu. Itu bentuk keresahan gua sebagai pelaku yang telah mendalami di industri wedding. Banyak banget keresahan-keresahan itu yang akhirnya berapa bulan kebelakangan ini coba gua sajikan itu biar orang-orang melek, "Lihat nih, banyak loh sebenarnya permasalahan-permasalahan." Sebenarnya kan memang ini positif ya, niat lu tuh bagus. Gak ada niat yang lain selain gue pengen ngasih tahu, "Ayo dong lu jangan sampai salah nih, ya. Jangan juga lihat sebagai pelaku wedding itu banyak yang bohongnya, Mhm. banyak orang yang nggak percaya terkait wedding package." Ya ujung-ujungnya memang semuanya akan dipaketkan kok, ya Kak? Ujung-ujungnya betul, Iya, sama kayak gini, analoginya kita ini sama seperti travel-travel haji umroh, baik baik, ya. Semuanya itu dalam satu package yang menarik, yang di dalamnya sudah ada aturan mainnya, di dalamnya sudah ada komplimen apa yang didapatkan. oke. Nah, sama halnya dengan wedding. Wedding itu sudah jadi satu kesatuan yang di mana di dalamnya sudah dikemas semenarik mungkin dalam wedding package. Makanya keresahan itu akhirnya coba gua untuk sajikan biar orang-orang tahu, orang-orang bisa melek, bisa lihat, bahkan bukan hanya calon pengantin tapi vendor-vendor sendiri, "Ayo dong kita menjalankan yang berada di industri wedding ini sesuai dengan rules yang benar." Itu memang benar-benar landasan lu tuh buat itu kan? Iya, nggak ada unsur nama brand gua di belakang, apapun itu bener-bener personal personal gua sendiri yang gua sajikan, dan gua nggak ada niatan buat apa-apa selain gua mengedukasi. So, sekarang gimana nih mengenai responnya nih? Oke, respon beberapa bulan kebelakangan ini menarik. Ada banyak akhirnya klien-klien yang ngerasa, "Kak, gua nih harus kemana sih beli Oke tiketnya? oke. Gua nih harus ngapain?" Dan itu bukan di wilayah gue, Mmm, itu ada di Bali, di Kalimantan. seriusan Mas? Serius. Lumayan. Dan akhirnya gue berusaha untuk sebisa mungkin untuk ngebalesin mereka dan gue ngerespon, kita ajakin Zoom meeting, "Apa permasalahan lo?" Dan itu gue gak kenakan biaya sedikit pun. Gitu, "Permasalahan lo apa?" "Kak, gue bingung nih, gue harus lari kemana?" Pada saat lo kasih tau ke gue di video lo tentang cara memilih paket wedding yang sesuai dengan keinginan gue, Betul. akhirnya gue sendiri ngerasa bingung. Karena kembali lagi ke demografis Mas, Betul betul betul, beda-beda wilayah sih. beda wilayah. Betul betul betul. Ada satu wilayah yang ternyata wedding organizer itu nggak kepakai di situ dan nggak orang nggak banyak tahu. Di sana banyak wedding vendor yang menjual paket dan gue harus gimana? Nah, akhirnya coba untuk kita ajakin Zoom meeting, kita atau by call kita sama mereka dan kita kasih coba arahan ke mereka. Oke, baiknya seperti ini, kita sambil cari-cari juga, Mmm, oh, wedding service atau wedding vendor maupun wedding organizer yang ada di wilayah tersebut, siapa sih kira-kira yang recommended? Coba Kak, cara mengeceknya adalah Kakak lihat tampilan Instagram-nya, betul. kita lihat legalitasnya, Kakak lihat, office-nya, itu bisa jadi salah satu acuan untuk biar kita nggak salah Oh, beli paket. jadi nggak dari sini lu bener-bener jadi kayak wedding consultant banget ya? Bener-bener tapi emang free banget gitu. Sesantai itu sih gua akhirnya ngerasa, oke, orang-orang yang nanya ke gua, tugas gua adalah mendiagnosa mereka lebih cocok mana, Wah, gitu. Akhirnya gua ketemu pattern yang cocok buat gua, oke, lo boleh nanya sama gue akan mendiagnosa karakter lu seperti apa dan lu cocok beli ke mana. Nah, akhirnya itu yang gue lakukan, untuk ngebantu calon pengantin biar gak salah. dan dari situ memang karena ini basic-nya karena lu pure, lu memang alami mau bikin ini, lu nggak berpikir untuk, "Udah ke kita aja." Karena gue percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Baik, oke. Jadi, Ken, mau gimana pun gua jungkir balik dalam mencari rupiah, oke. kalau kata Allah belum dapat, belum dapat. Pede, Iya. kita garis bawahi itu. Yang akhirnya gue juga nggak pernah kebayang ada, "Mas bantuin gue pengen nikah di satu tempat di daerah luar Jawa, kira-kira gue bisa bayar lu berapa?" Ada yang kayak gitu? Ada, dan gue nggak bisa datang ke sana. Lu boleh WhatsApp-an sama gue aja, gue cukup WhatsApp-an doang Mas, biar gue tenang, biar gue nggak salah. Oh iya, langsung sampai segitunya. Gimana ya? Ya efek dari
Reels-nya lu Bener-bener gue bantu mereka untuk mendiagnosa biar lu nggak salah. betul betul betul. Jadi ibarat kata kayak dokter, pada saat lu datang, lu sakit ini, oke gue diagnosa, lu sakit A, obat yang bagus adalah obat ini. Lu bisa beli di luaran sana. Oke. Lu cek apotek-apotek yang kira-kira aman, bagus, nggak banyak obat-obat TKW-nya, gitu. Itu yang top. Sekarang yang kontranya gimana tuh? Kontranya banyak juga yang akhirnya ngerasa berada di zona nyamannya. Dengan gua coba untuk speak up seperti ini, akhirnya mereka merasa terganggu. Khususnya vendor-vendor atau WO-WO yang kira-kira mereka itu memang bermain di ranah itu. Jadi mereka coba untuk DM, mereka coba untuk ngedebatin. Ya sebenarnya sih nggak perlu didebatin ya. Karena apa yang gua utarakan di video tersebut itu benar-benar pengalaman gua. Menurut perspektif gua. Jadi silahkan aja lo nangkep nilainya seperti apa. Gua nggak memaksakan lo untuk setuju sama pendapat gua, tapi gua juga nggak memaksakan lo untuk nggak setuju. Ya silakan aja, bebas masing-masing menurut pendapat gitu. Kalau menurut mereka sebagai pelaku wedding juga merasa dia yang benar gua yang salah, silakan. Tapi menurut pandangan gua banyak loh cara-cara yang sebenarnya lebih sehat lagi dan lebih benar lagi. Biasanya orang-orang yang sebenarnya kan kita bukan kayak, nyindir ataupun enggak sebenarnya kan emang nggak ada kan emang Edukasi aja. pure edukasi aja, tapi berarti ada something wrong di mereka dong. Berarti mereka ngerasa, "Lu nggak usah bahas-bahas ini deh, udah lu kita masing-masing aja lah, bro," gitu kan. Ya, Ya, benar. bener, "Lu udah lu aja ya, lu dengan lu kayak gini nih gue jadi keganggu nih." Berarti something wrong. Kata mereka sih nafsi-nafsi. Oh, masing-masing. Masing-masing gitu. Masing-masing, lu, gua. Cuman memang gua nggak mau banyak orang yang akhirnya mempunyai pandangan wedding package itu suatu hal momok yang menakutkan. Sebenarnya ujung-ujungnya wedding package itu adalah suatu package yang benar-benar menarik, bisa dibeli sama pengantin asal benar caranya. Itu yang coba untuk mau gua kasih tahu ke banyak calon pengantin. Sebenarnya gitu. Kalau ngomongin wedding package artinya kita bermain di kelas-kelas menengah ke atas juga mengeluarkan wedding package banyak, tapi lebih banyak memang di menengah ke bawah yang bermain wedding package. Ini menurut pandangan gua ya. Betul 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 Jadi betul. ya sah-sah aja sih kalau seandainya mereka menilai gua apa ya silakan. Tapi gua coba untuk ngasih tahu ke banyak orang diagnosa diri lo dengan benar. Kalaupun lo mau sharing sama gua silakan chat, silakan DM, nanti gua bantu untuk diagnosa lo cocoknya beli ke mana. Kalau menurut, Abu pribadi udah sangat jelas ya. Jadi, para lovers pun memang udah bisa kalian harus kayak nyadar diri juga gitu loh ya. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alif bahwa kita harus kalian yang memang calon pengantin harus mengidentifikasi dulu kalian itu memang cocoknya kemana seperti itu. Tapi terkadang nih Mas, ya beberapa bulan ini sih kadang ada ketemu sama klien yang dia tuh udah punya mood board-nya sendiri. Yes. Punya mood board sendiri. Aku dekor pengen kayak gini, muaknya pengen kayak gini, cateringnya pengen kayak gini, MC-nya harus kayak gini. Tapi ternyata budgetnya tuh nggak besar, tapi keinginannya tuh kayak gede banget. Sebenarnya gampang banget kalau klien-klien yang udah punya mood board sendiri, dia udah punya bayangan sendiri, dia lebih cocok belinya ke wedding planner atau wedding organizer. Tapi budgetnya nggak cukup. Nggak jadi masalah. Wedding planner dan wedding organizer bisa mensiasati itu. Oh tuh. Sekarang gini, kalau kita mau beli ke wedding planner atau wedding organizer, biasanya di package yang tertuang dalam penawaran itu macam-macam klasifikasi vendor yang dimasukin. Heeh. Dekornya ada pilihannya, MUA-nya ada pilihannya. Tapi kalau wedding vendor biasanya udah nggak ada pilihan. Cateringnya make si A, fotonya make si B, MUA dan flyer make si C. Nggak cocok buat klien-klien yang seperti itu. Mereka bikin mood board itu kan sebagai acuan buat mereka biar siapa pelaku wedding nih yang bisa mewujudkan Betul. dream wedding-nya dia seperti ini. Lebih cocok ke wedding organizer. Oke, berarti ya mau budget mungkin kalian pas-pasan pun selama kalian memang memilihnya pas gitu ya, Ya. ya akan klop juga ya. Yakin wedding organizer atau planner dia bisa kasih solusinya. Memang itu makanannya wedding planner dan organizer seneng banget kalau punya klien yang sudah tahu mimpinya mau kemana. Oh, oke 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 oke, siap siap. Mas, dari semua reels nih sebenarnya gue pribadi, apa ya, tertarik sama salah satu reels lu yang ngebahas calon pengantin yang mungkin sudah kayak di batas akhir gitu ya, maksudnya dalam artian gue mentok pikiran karena gini, gue yakin lovebirds yang sekarang pun menikah terkadang mempunyai permasalahan yang sama ya.
ya budget lah, karena yang tadi balik lagi ya, punya konsep, A, B, C, tapi karena budgetnya tidak bisa mengikuti, akhirnya tim ketemu dengan ya itulah, keterbatasan. Nah, makanya salah satu reels dari Mas Alif yang memang gue tonton sampai akhir pun, sampai bener Mas ada yang mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri. Coba Mas, mungkin sedikit aja boleh Mas? Jadi ini sebenarnya pengalaman gua berada di industri wedding sekian 10 tahun kurang lebih. Untungnya memang klien itu larinya ke kita. Oke. Kita itu bukan ngerjain segala sesuatunya dengan template seperti yang wedding vendor lain, karena kita berbasic di wedding planner dan organizer, artinya yang kita lakukan adalah semua customize. Jadi pada saat perjalannya waktu, ini permasalahan sedikit klien yang agak sedikit krusial terkait masalah payment biasanya. Payment ya? Pelunasan yang akhirnya nggak bisa dijalankan sesuai dengan rules, timeline yang telah kita buat. Karena biasanya kalau kita sebagai wedding organizer atau wedding planner, kita sudah punya timeline terkait pembayaran klien kapan harus dibayarkan, booking satunya kapan, DP1, DP2-nya kapan. Nah, itu biasanya udah ada timeline-nya. Termasuk kita mendistribusikan uang klien ke vendor. Biasanya sudah ada timeline-nya juga. Kejadian itu mungkin itu jadi gambaran apabila klien tersebut larinya ke wedding vendor, mungkin akhirnya nggak bakal ketemu solusi. Karena semuanya sudah di packaging sesuai dengan template yang telah disepakati. Tapi pada saat akhirnya untungnya larinya ke planner, dan itu akhirnya bisa disiasati. Ya sebenarnya nggak perlu bunuh diri, kalau misalnya nggak bisa melunasi, jalanin dengan apa yang memang uangnya telah disetorkan. Itu hal paling mudah gitu. Jadi nggak usah pusing, mungkin kita bisa siasati DP yang sudah masuk, akhirnya mau nggak mau kita hanguskan untuk venue-venue yang ternyata harganya tinggi. Ya kita sebagai planner atau organizer, kita harus punya jiwa untuk pemimpinan yang benar-benar lo harus ambil keputusan secepat mungkin. Betul. Untuk hal terbaik buat klien. Nah, itu dia ya. Tuh. Nggak maksain, "Oh saya nggak mau tahu, Harus lunas. dekor nggak dipasang ya, tiba-tiba, Mas ya. Mas maaf anak saya." Gitu. Aduh, karena memang, gue sih yakin ya maksudnya beberapa klien atau terkadang pasti ketemu dengan masalah yang kayak gini ya. Ya. Jadi jangan menyerah, semuanya masih bisa dibicarakan, selama milih vendornya bener. Ya, jangan salah memilih paket wedding buat pernikahan kalian. Nah, oke. Kalau sekarang kalau tadi Mas Alif sudah membahas itu ya, nah sekarang gimana, cara si klien itu memilih, wedding package yang tepat nih? Selain tadi beberapa hal, sesuai dengan konsep dan lain-lain. Mungkin boleh sedikit lebih dalam lagi Mas, silakan. Paling gampang sih mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan, klien itu punya waktu atau enggak? Kalau seandainya memang kliennya nggak punya banyak waktu, nggak cocok itu larinya ke wedding organizer, beli paketnya. Karena untuk ketemuan sama mereka, untuk janji, untuk konsultasi itu agak sulit Betul. kliennya. Dan mereka biasanya kita arahkan untuk beli, oke ke wedding vendor aja, dia nggak punya banyak waktu, ya udah lo tinggal ikuti arahan. Yang menjadi catatan adalah pada saat dia membeli ke wedding vendor, karena itu vendor kolaborasi, di dalamnya sudah ada vendor-vendor yang ditentukan, Betul. yang pasti harus ditanyakan sama klien adalah siapa penanggung jawabnya atas apa. Siapa penanggung jawabnya atas apa? Jadi gini, Boleh agak sedikit ini nih? oke kak, budget aku terbatas, pengen nikah, yaudah pengen nikah, batu arahin Oke. ya. Kita nggak punya dream wedding yang aneh-aneh, tapi silakan jalankan weddingnya. Cocoknya beli ke wedding vendor. Oke. Sedangkan di wedding vendor itu sudah ada paket yang di dalamnya sudah ditentukan semua vendor. Betul, temenan semua tuh. Ya biasanya se-circle tuh, Betulan tuh. circlean semua. Nah pada saat mau beli wedding packet, hal yang paling harus ditanyakan adalah siapa penanggung jawab atas apa wedding packetnya. Oh, Itu wedding packetnya. Jadi kalau seandainya yang mengeluarkan itu wedding packetnya dari catering, biasanya penanggung jawabnya dari catering. Kalau wedding packetnya dari MUA, biasanya penanggung jawabnya dari MUA. Oh, harus tanya dulu ya. Itu khusus untuk di wedding vendor Betul. ya, yang mengeluarkan paket. Biasanya mengeluarkan paket itu ada catering, ada MUA, ada dekorasi yang punya paket pernikahan ya. Betul ya. Wedding vendor, bener kan? Bener. Kalau kita lihat di wedding expo ya itu aja wedding vendor ya, Betul. paket. Nah, kalau wedding organizer biasanya itu sudah penanggung jawabnya dari satu titik ya, wedding organizer-nya. Vendornya banyak pilihannya tuh. Nah, jadi silakan biasanya pada saat dia datang ke wedding organizer atau wedding planner untuk beli paket, kita kasih pilihan berbagai macam vendor. Jadi silakan di screening satu persatu mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan klien. Oh, itu ya.
Ya, pilihan tepatnya Tapi kalau ke wedding service, nah ini beda lagi. Di dalamnya sudah ada yang dibilang tadi, Joko Dekorasi, Joko Catering, Joko MUA, Joko Geo. Nah, udah ada semuanya. Biasanya klien-klien yang bener-bener dia nggak mau pusing, nggak mau ribet, dan nggak punya waktu. Atau biasanya dia di luar negeri atau di luar kota, dia datangnya mepet-mepet. Nah itu, mendingan beli ke satu pintu jauh lebih aman. berarti ini untuk lovebird semua yang memang mau pilih yang untuk yang tepat lah seperti itu ya. Jangan sampai salah pilih lagi. Nah, dari ketiga itu, kalau menurut Mas Alip sendiri ini kelebihan kekurangan dari setiap si tiga itu. Sebenarnya sih tadi udah dijawab gambaran kasarnya ya. Betul. Sebenarnya bukan kelebihan dan kekurangan, tapi lebih condong kemana kliennya. Karena biasanya service-service yang diberikan sama ketiga penyedia jasa tadi beda-beda. Kalau di wedding organizer paling gampang lihatnya pilihan vendornya jauh lebih banyak. MUA bukan hanya satu, biasanya ada 2 atau 3. Dekorasi pun sama. Kalau di wedding vendor biasanya vendornya telah ditentukan. Kalau di wedding service sudah jelas vendornya satu. Dia doang, dan biasanya klien tinggal pilih dia lebih nyaman kemana. Apakah dia lebih seneng hunting-hunting dari vendor satu, ya lebih cocok ke wedding organizer. Kalau dia nggak mau pusing, ya larinya ke wedding vendor. Betul, betul. Gitu. Kalau nggak punya banyak waktu, ya wedding service. Oke, berarti udah di situ aja ya. Udah, sebenarnya nggak ada kekurangan di sama aja. Sama aja semuanya ya. Kita ngomong detail paket wedding, yang membedakan hanya kalian mau akad nikah, atau mau resepsi only, atau mau intimate, atau mau wedding, small wedding atau big wedding. Itu biasanya deskripsinya beda-beda. Tapi hampir semuanya sama sih. Hampir semua sama. Deskripsinya sama. Oh, pelaminan 10 atau 12 meter. Iya, pasti sama segini ya. Itunya kurang lebihnya mirip-mirip lah. Oke deh, baik. Mas Alif, mungkin sebelum kita akhiri nih, aku mau minta sarannya Mas Alif ya. Semisal klien yang memang pengen ngurus sendiri gitu pernikahannya. Tuh alurnya tuh sebenarnya dari mana dulu sih Mas yang benar tuh? Apakah misalnya ke venue dulu karena memang gue pengen nikah di gedung itu, gue pengen nanya di tanggal itu tuh masih available apa enggak, atau mungkin karena, gue pengen di catering dulu deh, gue, misalkan gue dari Padang, gue pengen mesen menu-menu yang memang khas Padang, mungkin boleh Mas saran ya? Oke, jadi sebenarnya ditentuin dulu dia membeli wedding package atau dia mau ngerjain ini satu-satu, dia beli satu-satuan. Yang satu-satuan. Nah, kalau seandainya dia nggak mau beli wedding package atau dia mau beli satuan, ya yang paling tepat adalah demografis dia mau nikah di mana. Berarti venue dulu Venue dulu, venue dulu. udah jelas. Oh, kalau seandainya sudah ditentukan venue-nya, biasanya itu mengikuti semuanya tuh. Dekornya mau yang seperti apa, terus riasnya mau seperti apa, biasanya mengikuti semuanya. Tapi yang jelas paling utama adalah venue-nya dulu harus dipilih di mana. Oke. Karena biasanya dekorator-dekorator dia melihat venue-nya di mana dulu. Oke. Jadi bisa dikasih gambaran berapa sih budget yang kira-kira akan dikeluarkan. Kalau MUA biasanya mengikuti, foto biasanya mengikuti, yang lainnya bisa mengikuti. Tapi yang jelas venue itu adalah faktor utama yang akhirnya mereka menentukan untuk kesemuanya. Kalau di gedung atau di hotel itu biasanya beda juga. Kalau ngomong di gedung biasanya cateringnya mau cari dari luar, terus cari gedung ada dari cateringnya. Tapi kalau udah ngomong hotel, makanannya saya Oke, hotel. betul, betul, betul. Udah nggak pusing lagi, tinggal cari dekorator dan yang lain. Yang lainnya, perintilannya kayak gitu ya. Akhirnya nih, dari apa yang dibahas ternyata keluar lagi nih masalah, ya. Kita bakal, video reaction. Ini loh Mas. Viral di media sosial video pengantin wanita jatuh pingsan di hari pernikahannya hingga membuat keluarga panik. Penyebab pengantin wanita bernama Wiwin Wulandari itu pingsan adalah karena syok melihat dekorasi tempat pernikahannya yang tak layak. Wulan bahkan menangis histeris di depan gapura tenda pernikahannya karena kecewa dengan pihak wedding organizer. Padahal Wulan telah melunasi semua biaya pesta pernikahannya pada wedding organizer di Serang Banteng itu. Bahkan Wulan sengaja mengambil paket pernikahan paling mahal agar dapat dekorasi impiannya. Tapi nahas di hari pernikahannya malah mendapati kursi pelaminan hingga kursi para tamu yang terlihat sangat kumur hingga dekor yang belum jadi yang mengakibatkan akad nikah mundur dilakukan. Mas Alif, VOV Mas Alif nih dengan kasus ini gimana? Oke, jadi kalau ngelihat dari ya tadi kita ngeliat sedikit permasalahannya, ternyata si klien belinya ke wedding vendor. Yang dimana klien sendiri nggak tahu siapa project leadernya. Yang tadi itu kan, betul, betul. Ya, jadi penanggung jawabnya di hari H itu klien tuh nggak tahu Heeh. siapa. Sampai akhirnya mungkin terjadi permasalahan telatnya dekorasi selesai, hal-hal lainnya itu yang terjadi. Sebenarnya mungkin ya, kalau ngeliat dari pandangan gua ya, bukan berarti wedding vendornya itu jelek. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda ya, mungkin klien
yang gue bilang tadi, salah beli paket wedding. Oke. Ya, dan tipe kliennya memang ternyata tight akan waktu. Iya, bener-bener toleransinya tipis banget ya. Ya, lebih cocok belinya ke wedding organizer Betul. gitu. Karena waktunya itu benar-benar harus diperhitungkan. Dan biasanya di wedding organizer sudah ada project leadernya. Betul. Tapi nggak salah juga belinya ke wedding vendor asal ditanyakan dulu. Siapa yang tadi pemegang itunya ya? Mereka bertanggung jawab atas apa? Oh, bertanggung jawab atas project atas nama si A dan si B. Siapa yang bertanggung jawab? Si C. Betul ya. Jadi memang kembali lagi nih ya, kitanya yang memang harus Anda nih yang sebagai calon pengantin yang memang Harus kayak lebih peduli lah. lebih peduli lah ya, kayak gitu. Karena ngeluarin duit buat pernikahan Aduh, yang sedikit. dan itu kan momen juga Mas. Ya, karena kita nggak pernah tahu sesusah apa calon klien kita untuk mempersiapkan dari sisi finansialnya. Kita nggak pernah tahu, tapi jangan sampai kita menghancurkan Yang mimpinya mimpinya. pengantin. Masih ada nih, ya mungkin ini terakhir nih Mas Alip. Dan ini juga pasti informasi penting buat para lovebirds ya. Ciri-ciri vendor yang nakal dan juga mungkin polanya nih yang Mas Alip tahu itu seperti apa? Itu bisa dilihat dari awal penanganan. Jangan sampai acara kalian di hari H nggak terlaksana cuman gara-gara kalian baru ketahuan di akhir dan nggak ada waktu untuk mempersiapkan lainnya. Sebenarnya yang paling bisa dilihat adalah cara komunikasi dia. Biasanya paling gampang nih, patternnya itu sama, minta dibayarkan di awal di luar dari kontrak kesepakatan. Oh, minta di awal. Tambahan di awal aja. Jadi misalnya kalian kontrak kerjasama sama vendornya, pembayaran booking fee, terus DP 1 tanggal sekian, DP 2 tanggal sekian. Biasanya dipercepat penyannya. Patternnya itu biasanya seperti itu. Dipercepat dan diiming-imingi akan dikasih diskon tambah. Tapi memang benar sih, salah satu yang paling benar-benar yang paling kentara banget ya itu. Jadi minta misalkan udah di DP nih, tapi minta lagi pelunasannya. Padahal belum waktunya untuk pelunasan. Malah mungkin pernikahan kalian ini masih jauh, tapi udah minta dari awal. Plus dengan diiming-imingi, nanti aku tambahin deh foto booth, nanti aku tambahin deh stall siomay-nya. Itu Ya. jangan percaya. Jangan percaya ya. Oke, kita akan ada di akhir sesi ini, tapi sebelumnya seperti biasa, aku minta closing statement, point of view dari seorang Mas Alip. Ada 2 hal mengenai untuk para Gen Z nih ya, yang karena memang kayaknya udah masuk nih. Oke, dan yang terakhir loh untuk yang vendor-vendor. Oke, silakan Mas Alip. Kalau untuk generasi Gen Z sekarang nih yang udah mulai memasuki periode pernikahan, Oke. kalian itu lebih banyak bertanya, bisa ke wedding vendor atau ke wedding organizer atau ke wedding service. Gak usah takut untuk bertanya. Tujuannya buat apa? Biar kalian mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan bisa menjadi pembanding buat kalian. Gak usah kalian nanya press list, abis itu kabur. Kaget gitu, harga mahal, harga tinggi. Nah sebenarnya momen kalian bertanya itu pada saat kapan enaknya di WhatsApp itu. Biasanya kalian bisa WhatsAppan dulu di awal, abis itu janji ketemu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian siapkan dan tanyakan semuanya secara detail. Untuk vendor. Kalau dari vendor sendiri sih, ya harapannya semoga bisa berjalan sesuai dengan job desk-nya. Oke. Artinya jangan sampai kita merugikan klien cuma gara-gara ego yang kita punya cukup tinggi ya, karena ini acara seumur hidup sekali buat klien. Berikanlah pelayanan terbaik buat calon pengantin kita. Luar biasa, terima kasih banyak Mas Alip. Thank you banget. Ya, ini semoga apa yang memang disampaikan oleh Mas Alip banyak yang teredukasi ya. Amin. Dan jangan sampai ada lagi korban A, korban B, korban C dan seterusnya ya. Semoga kalian pun semakin terbuka ya, cerah, pintar ya kayak gitu. Mas Alip terima kasih banyak. Thank you banget, Abo. Sehat selalu Sehat. dan semoga usaha-usahanya juga sukses. Amin. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk A Studio dan juga Nomad Catering yang tentunya telah membuat acara ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di Wedding Podcast sesi wedding selanjutnya. Sampai jumpa. Wedding Podcast.